Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Bengkalis, Bapak Haji Bagus Santoso MP. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Khairul Umam LC/MSI. Yang terhormat seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang kami muliakan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Bapak Haji Bustami HYS HMM. Yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi beragama, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, serta tamu undangan yang berbahagia. Pada malam hari ini akan berlangsung rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Ranperda APBD tahun anggaran 2023 yang akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Khairul Umam LC/MSI. Sebelumnya kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis, Bapak Rafiadi Ihsan SSTB MSI, untuk mengumumkan jumlah kehadiran anggota dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sebelum rapat paripurna hari ini dimulai, diinformasikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang hadir saat ini sesuai dengan daftar hadir yang ditandatangani berjumlah 24 orang. Adapun agenda pokok rapat paripurna pada hari ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2023. Dan rapat paripurna pada hari ini dipimpin oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Khairul Umam LC/MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bengkalis, Bapak Haji Bagus Santoso MP. Yang kami hormati ketua-ketua fraksi, komisi dan seluruh anggota DPRD Bengkalis. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Bengkalis, para pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup pemerintah daerah Bengkalis, rekan-rekan wartawan, media cetak dan media elektronik, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini bisa berkumpul dan hadir di rapat paripurna ini dengan sehat walafiat. Berdasarkan catatan dari Sekretaris DPRD Bengkalis, anggota dewan yang telah menandatangani daftar hadir, selainnya adalah 24 orang dari 45 orang jumlah anggota DPRD Bengkalis, maka quorum telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Bengkalis nomor 1 tahun 2022 tentang data tertib DPRD yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022 tepat pada pukul 21 WIB, rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2022 Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan agenda sebagai berikut. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 117
Ayat 2. Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bengkalis nomor 1 tahun 2022, maka rapat paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Bupati Bengkalis yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, serta para undangan yang kami muliakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa telah dilaksanakannya rapat paripurna tentang penyampaian rapor APBD Kota Bengkalis tahun anggaran 2023 pada tanggal 13 September 2022. Untuk itu, sesuai dengan mekanisme pembahasan dalam penyusunan dan perumusan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka pimpinan Dewan telah menyerahkan pidato tentang penyampaian rapor APBD Kota Bengkalis tahun anggaran 2023 dan dokumen-dokumen pendukung kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Setelah dipelajari dan dicermati secara seksama pidato penyampaian rapor APBD Kota Bengkalis tahun anggaran 2023 beserta dokumen pendukungnya oleh seluruh anggota Dewan, kemudian dibahas pada masing-masing fraksi di DPRD Kota Bengkalis guna dirumuskan dalam pandangan umum fraksi. Untuk mengetahui perumusan pandangan umum anggota Dewan yang terhimpun dalam fraksi, marilah kita dengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bengkalis terhadap penyampaian rapor APBD tahun anggaran 2023. Untuk itu kami persilahkan kepada ketua fraksi untuk menunjuk juru bicaranya. Oke, langsung aja ya. Langsung aja. Pertama, kita persilahkan pada fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menunjuk juru bicaranya sekaligus untuk menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Singkat kami ingin menyampaikan pandangan fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Kami berikan percaya kepada anggota DPRD yang terhormat Saudara Haji Adri SE, kepada Saudara Haji Adri SE nanti kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap penyampaian peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023 Bengkalis 17 Oktober 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Bupati Bengkalis pada kesempatan ini yang dihadiri oleh Bapak Haji Bagus Santoso selaku Wakil Bupati Bengkalis, yang saya hormati pimpinan sidang Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, yang saya hormati pimpinan fraksi, pimpinan alat pengawasan Dewan, dan seluruh anggota DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis, staf ahli bupati, para asisten, dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Yang kami hormati rekan-rekan jurnalis, para undangan, dan tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat kesehatan untuk dapat hadir bersama-sama di dalam sidang paripurna yang terhormat ini dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi terkait dengan rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2023. Selanjutnya bersolawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bupati Bengkalis, pimpinan sidang, dan para hadirin yang kami hormati. Setelah kami mencermati secara seksama sambutan Bupati Bengkalis yang dibacakan beberapa waktu yang lalu perihal penyampaian nota keuangan dan ranperda APBD tahun 2023, maka kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan
secara prinsip dapat menerima dan menyambut baik rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut untuk dapat dilakukan di tahap selanjutnya untuk dibahas bersama. Kemudian pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan nota keuangan yang dibacakan oleh Pak Bupati Bengkalis pada kesempatan yang lalu dengan nilai berjumlah 4 triliun 22 miliar sekian. Nah, seiring dengan jalan waktu berlalu dan sudah adanya informasi dari pemerintah pusat terkait dengan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis yang boleh dikatakan cukup signifikan di bawah nota keuangan MOU yang sudah disepakati bersama, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Bupati Bengkalis melalui Pak Wakil Bupati kiranya mengharapkan memerintahkan kepada forum kepada TAPD untuk dapat segera menyampaikan RKA-nya sesuai dengan proyeksi pendapatan yang real, yang sesuai dengan perkembangan waktu dan juga didukung oleh dokumen yang lengkap. Dan dari situlah nanti kami harapkan untuk selanjutnya segera disampaikan kepada DPRD sehingga kami dapat melanjutkan pembahasan untuk tahap selanjutnya. Nah, kemudian karena adanya pengurangan daripada proyeksi pendapatan dari apa yang sudah dia MOU-kan pada tahap KUA PPAS. Nah, kami berharap menyampaikan pada kesempatan ini supaya kiranya dilakukan semacam rasionalisasi secara profesional dan proporsional. Dalam artian kami memahami bahwa tahapan daripada rencana pembangunan daerah ini yang sudah disusun dengan baik, mulai dari musrembang desa dan kelurahan, dilanjutkan dengan musrembang kecamatan sampai kepada musrembang kabupaten, dan ada forum SKP DOPD. Kami mengikuti semua sampai kepada pembahasan rancangan KUA dan PPAS. Kami melihat di situ sebenarnya pada prinsipnya apa-apa kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2023 sudah dilakukan penyaringan dan juga sudah dilakukan review dan itu sesuai dengan RPJMD daripada Kabupaten Bengkalis. Tinggal nanti kami harapkan pada kesempatan rasionalisasinya dari nilai MOU yang sudah kita sepakati bersama menjadi RKA bersih, kami harapkan betul-betul dilakukan dengan seksama, dengan secara profesional dan proporsional. Demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan juga waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Bengkalis, Ketua Sanusi SHMH, Sekretaris Hajah Zaraini B SPD MP, Haji Adri Wakil Ketua, Khairul Umam anggota, Susianto SR anggota, Giatno anggota, Haji Jasmi anggota, Haji Siandar anggota. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dikasih Selanjutnya kami persilakan pada juru bicara fraksi Partai Golongan Karya. Pandangan umum yang kami percaya pada saudara anggota Dewan terhormat Haji Asmara untuk menyampaikannya. Terima kasih pimpinan. Silakan Pak Haji. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Bengkalis tentang rencana peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023.
Bengkalis 17 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Bengkalis yang Bupati Bengkalis, pimpin anggota dewan, pimpinan DPRD, ketua fraksi, ketua komisi, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Rekan-rekan anggota forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkalis dan sekretaris daerah, Pak Sekretaris ya, Pak Sekretaris daerah terima kasih Pak. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para pejabat administrator dan pengawas lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkalis, dan orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ahli ulama, serta pandai, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan rekan-rekan media, hadirin para undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah, alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmatnya dan hidayahnya sehingga kita hadir pada rapat paripurna ini. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya di dunia akhirnya nanti. Amin. Bupati Bengkalis dan pimpinan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang kami hormati serta hadirin yang kami banggakan. Apa yang telah disampaikan Bupati Bengkalis terkait dengan rencana APBD Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran 2023, Fraksi Golkar dengan ini memberikan pandangan. Pertama, dengan pendapatan 3.998.940 rupiah. Berkaitan dengan tersebut di atas, peningkatan dari tahun sebelumnya merupakan upaya yang perlu diinisiasi ke depannya. Kita terus dorong dan strategis dan mengoptimalisasikan sektor-sektor yang layak menjadi sumber pendapatan daerah. Kedua, belanja daerah sebesar 4.422.718.752 rupiah. Evaluasi dalam implementasi program perlu penguatan sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, terutama pada prosedur, program dan waktu implementasinya. Ketiga, Fraksi Golkar terus berupaya memberikan saran terbaik serta sesuai peran dan registrasi dan mengharapkan pembahasan APBD tahun 2023 ini dapat tuntas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme yang ada serta tepat waktu. Bupati Bengkalis dan pimpinan anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati. Demikianlah pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Bengkalis ini kami sampaikan dalam hal adanya kekurangan dan penyampaian pandangan umum tersebut. Kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian Nugra SE, anggota Asmara, anggota Al-Azmi, anggota Ramayani SISUS MSI, 7 Henry SAG MSI, 8 Seprodi Untung, Ketua Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Bengkalis, saya SD MSI. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan juru bicara
fraksi Partai PDI Perjuangan. Hormati pimpinan dan juga Wakil Bupati, kami dari fraksi PDI Perjuangan yang menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tahun 2023 Kabupaten Bengkalis. Kami tunjuk saudari Bakri Zarbu kepada Ibu Kami silakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2023. Yang kami hormati Wakil Bupati Sekda Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Ketua Banggar dan Ketua lembaga lainnya, serta anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Yang kami hormati Saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati pimpinan tinggi utama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta para tokoh masyarakat, tokoh muda, insan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Air berlian pada dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Belum merdeka. Mengawali penyampaian pandangan fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda ini, izinkanlah saya mengajak kita semua mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita masih diberikan kesehatan dan melakukan aktivitas. Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut di atas. Terkait dengan rancangan peraturan daerah APBD tahun 2023, kami fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan serta catatan sebagai berikut. 1. Dalam penyusunan APBD 2023, kami kembali mengingatkan sesuai dengan amanat Permendagri nomor 33 tahun 2019, yaitu sinkronisasi rencana kerja nasional dengan rencana kerja daerah, yaitu memprioritaskan 5 sasaran pembangunan. 1. Meningkatkan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah. 3. Nilai tambah sektor real, industrial, dan kecepatan kerja. 4. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Serta yang kelima, stabilitas pertahanan keamanan. Kedua, mendorong pemerintah daerah untuk optimalkan BUMD yang dapat menjadi payung hukum bagi usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf jual serta ekonomi masyarakat. Ketiga, terkait dengan P3K, kami meminta kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan kemudahan bagi tenaga honorer untuk menginput database melalui BKPP yang pada khususnya bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang keempat, kami meminta dan mendorong kepada pemerintah daerah agar membuatkan regulasi payung hukum berupa Perbup terkait tenaga honorer yang belum memiliki kesempatan untuk lulus dalam penerimaan P3K agar tetap dipekerjakan seperti biasa serta digaji sesuai dengan standar upah honor di Kabupaten Bengkalis agar tidak berdampak kepada peningkatan angka pengangguran di daerah ini, serta meminta kepada pemerintah daerah terkait tenaga lulus P3K agar dapat dikembalikan kepada tempat asal mereka bertugas sesuai dengan kebutuhan tenaga di daerah masing-masing. Kemudian terkait program kerja bupati yang salah satunya adalah program bermasa yang sama kita ketahui adalah dengan pengucuran dana ke masing-masing lurah desa serta kecamatan seluruh Kabupaten Bengkalis agar tepat sasaran secara baik dan tidak hanya sebatas seremonial saja, akan tetapi dipergunakan tepat pada sasaran bagi masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan. Kami melihat hal ini banyak yang belum terakomodir dengan baik oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Perlu diketahui Bapak Wakil Bupati, kami sampaikan Pak Wakil Bupati, kami sampaikan dalam bermasa ini supaya disosialisasikan secara terus-menerus. Karena apa? Saya sudah melihat sendiri di setiap kecamatan-kecamatan melakukan kegiatan dengan menggunakan dana bermasa yang secara mubazir. Artinya melakukan kegiatan-kegiatan dijadikan kegiatan proyek oleh camat itu sendiri. Artinya yang tidak penting, saya contohkan misalnya
adanya membuat pertandingan-pertandingan yang tidak sama sekali, yang mana tentunya banyak kebutuhan-kebutuhan dari garis kemiskinan di seluruh Kabupaten Bengkalis yang tidak terakomodir. Jadi kayak saya berharap untuk dana bermasa ini nanti jangan ke depan menjadi bermasalah. Jadi kita perlu juga sebagai anggota dewan untuk di dapil masing-masing mengawasi kerja pemerintah kita, kerja melalui di kecamatan untuk memberikan seperti sosialisasi juga bagaimana penggunaan dana bermasa ini seoptimal mungkin. Karena di sini sudah mulai dan ada juga beberapa desa yang mengeluhkan tidak bisa menggunakan dana bermasa tersebut karena bingung, dana yang ada saja tidak bisa digunakan. Apalagi ditambah dana 1 miliar, 1 desa, 1 kelurahan, 1 kecamatan. Jadi untuk itu pada melalui Pak Wakil Bupati mohon disampaikan kepada bergulirnya dana 1 desa, 1 kelurahan dan kecamatan 1 miliar ini supaya disampaikan sebenar-benarnya, Pak, supaya tidak menjebak di daerah-daerah atau di desa-desa maupun di kecamatan. Karena ini sudah terrealisasi pelaksanaannya yang tidak menyentuh langsung dari kebutuhan atau keluh kesah masyarakat dari di bawah garis kemiskinan. Demikian pandangan fraksi PDI Perjuangan terhadap tentang rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2023. Semoga dapat diteruskan ke tahap yang lebih lanjut serta menghasilkan keputusan yang sesuai dengan rencana kita semua. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kami kesempatan dalam menyampaikan pandangan umum fraksi. Semoga pengabdian serta bakti kita dibalas oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dari Pulau Bengkalis ke Pulau Rupat, singgah sebentar ke rumah Bu Febri Zanu. Semoga APBD 2003 Kabupaten Bengkalis dapat bermanfaat, membuat negeri junjungan semakin maju. Tangan ya Allah. Bengkalis 17 Oktober 2022, fraksi PDI Perjuangan Ketua Febri Zalmu, Simon Lumanggaul Wakil Ketua, RWS Sekretaris, Ferry Situmiang anggota, Orasi Torus anggota, Sofian SPD MPC anggota. Ini kalau nengok apa aja? Aura. Aura. Auranya ya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandangan fraksi Partai Amanat Nasional DPR Kabupaten Bengkalis terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023 disampaikan pada rapat paripurna DPR Kabupaten Bengkalis pada hari Senin 17 Oktober 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Kabupaten Bengkalis terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023 disampaikan pada rapat paripurna DPR Kabupaten Bengkalis Senin tanggal 17 Oktober 2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena masih diberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir dalam rangkaian acara paripurna yang kita lakukan pada malam berbahagia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati saudara Bupati Bengkalis yang hadir, yang dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, yang kami banggakan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, dan yang kami hormati Bapak-bapak, kawan-kawan anggota DPRD dan Ibu, dan kami hormati Pak Sekda beserta Kepala OPD yang hadir. Pada prinsipnya Partai Amanat Nasional mendukung dan mensupport pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam merancang dan akan melaksanakan nanti pelaksanaan APBD pada tahun 2023. Kami dari Partai Pengusung dan Pendukung sangat tidak banyak bicara karena kami tetap
kami sangat apresiasi juga. Lihat bagi saya selalu kosong gitu. Kami dari PAN pada prinsipnya sangat mensupport pemerintah, karena prinsip kami mengingat kepada pemerintah, jadilah matahari, karena matahari tidak pernah ingkar janji. Jadilah matahari, karena matahari tetap menyinari bumi. Acara malam ini malam pantas ada. Dan jadilah matahari, walaupun tertutup mendung, dia tetap akan muncul juga sinarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan jurubicara fraksi Partai Gerindra. Partai Gerindra mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan fraksi Gerindra terhadap umum rancangan anggaran pemerintah daerah 2023 disampaikan oleh Ibu Bupati Bengkalis. Terima kasih Pak. Silakan. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2023 yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Bupati Bengkalis pada malam ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati pimpinan rapat DPD Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati dan kami banggakan para wakil ketua, rekan-rekan ketua fraksi, ketua komisi, ketua banggar, dan ketua alat kelengkapan lainnya, serta anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang kami banggakan. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan tinggi Pratama, alhamdulillah bisa hadir bersama kita pada malam hari ini, pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Tentunya kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis guna mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang pada saat ini akan kami sampaikan dari fraksi Partai Gerindra. Pertama, kami memberikan rasa terima kasih kepada pimpinan rapat yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum ini. Yang kedua, tentunya dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Ibu Bupati Bengkalis pada saat terdahulu, pada prinsipnya kami dari Partai Gerakan Indonesia Raya sama dengan Partai PAN, salah satu pendukung dari Ibu Bupati dan Wakil Bupati Gerindra Prabowo Presiden. Silakan, jangan dua kali. Sekali lagi, kami memberikan apresiasi kepada Ibu Bupati Bengkalis yang sudah menyampaikan rancangan pendapatan anggaran pendapatan daerah tahun 2023. Namun demikian, tentunya kami juga berharap hal-hal berkenaan di dalam pelaksanaan nantinya. Pertama, ada acuan yang akan diikuti. Pertama, RPJMD, salah satu yang mungkin menjadi payung hukum yang akan harus menjadi catatan penting di dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Yang kedua, ada aturan-aturan hukum yang mungkin harus diikuti, yang harus memayungi dari APBD yang kita laksanakan ini. Kenapa demikian? Karena memang APBD yang kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan terakhir kami mendapat informasi seperti disampaikan oleh rekan kami terdahulu dari fraksi PKS
adanya pengurangan terhadap APBD yang sudah kita susun. Dan ini sesuatu yang perlu kita pikirkan kembali. Artinya, pada saat kita menyusun anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023, kita sudah punya prediksi terhadap anggaran yang harus kita belanjakan pada tahun berikut ini. Nah, oleh sebab itu, kami berharap pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita pikirkan kembali. Mari sama kita duduk Pak, bersama-sama Pak Wakil untuk duduk bersama TAPD. Oh iya, ada Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda dan kami untuk sama-sama bagaimana anggaran yang sudah kita susun itu memang itulah besar yang akan kita belanjakan Pak. Nah, walaupun informasi yang kami terima hari ini belum sesuatu kepastian, tapi ini sudah muncul ke permukaan. Ya Pak Adri ya, apa disampaikan rekan kami tadi. Oleh sebab itu sekali lagi kami tekankan, mari kita berpikirnya Pak Wakil, ketika APBD itu mau disusun, kita tanya kembali Pak kepada dinas bahasa kita yang mencari duit, berapa sebetulnya anggaran kita belanjakan nanti di tahun 2023, sehingga tidak terjadi apa informasi yang kita dapati hari ini. Saya yakin dan percaya kalau ini sudah muncul ke permukaan, ini sesuatu yang pasti terjadi. Tidak mungkin Pak, kalau tidak ada angin, pohon kelapa akan bergoyang. Ya Bu, ya Pak Wakil. Oleh sebab itu, Ketua Tim TAPD Pak Sekda, mari Pak, kita berpikir secara jernih untuk melihat kondisi yang ada pada saat ini, sehingga belanja yang akan duit atau anggaran yang kita belanjakan itu benar-benar anggaran yang sudah real dan tidak ada lagi Pak penambahan setelah itu atau pengurangan setelah itu. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, kami juga ingin mengingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada kegiatan-kegiatan yang kami sangat sependapat. Sebenarnya kami menyampaikan itu juga Ibu Berbizalu terhadap apa yang sudah kita lakukan selama 3 hari sebelum ini. Kita sudah hearing dengan BKPP terhadap anak-anak kita. Mari kita berpikir ke depan, bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita ini, walaupun anak-anak kita ini tidak termasuk di dalam input P3K. Ada anak kita yang tidak memenuhi syarat, tapi ini menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana anak-anak kita ini bisa bekerja seperti biasa Pak. Buat kita Pak yang ini akan membayarkan anak-anak itu. Saya sepakat apa disampaikan oleh beliau tadi. Jangan terjadi pengangguran karena adanya program P3K ini. Kita punya duit, kita bayar Pak Wakil. Mari sama-sama kita pikirkan anak-anak kita ini. Yang jumlah 12.000 baru 4.800. Ya Pak Adi, Ibu apa? Yang terinput di BPKP. Yang 7.000 sekian ini masih dalam pertimbangan lain dengan ada termasuk tenaga supir, tenaga CS, tenaga cleaning service CS tadi. Oh ya, keamanan. Nah ini, walaupun ini nanti bisa terasa, tapi masih ada rekan-rekan kita yang tidak termasuk di dalam data itu. Nah ini menjadi pemikiran kita bersama. Kami sangat berharap sekali. Mari Pak, kita pikirkan anak-anak kita ini. Kita pikirkan bagaimana mereka bisa bekerja, mereka punya keluarga Pak, mereka punya anak, punya istri. Yang harus juga kita pikirkan, mereka juga ingin makan, ingin minum. Nah, mari kita perjuangkan, tidak boleh berhenti. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memikirkan ini? Mereka sudah terlanjur bersama kita di pemerintah daerah ini. Jangan kita telantarkan mereka untuk tidak bisa bekerja lagi di pemerintah Kabupaten Bengkalis ini. Setuju? Kawan-kawan? Takut. Setuju. Nah, jadi ini hal-hal yang mungkin yang isu hari ini yang sangat terkemuka, yang sangat didambakan oleh anak-anak kita, yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Dan insya Allah kami akan beberapa hari lagi kami akan ke Menpan RB untuk bicara
bicara soal ini Pak Wakil. Mohon dukungannya dari pemerintah daerah. Dan yang terakhir tentunya kita memberikan dukungan yang kuat pada Bupati dan Wakil Bupati untuk selalu istiqomah di dalam melaksanakan APBD yang akan kita sahkan nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, apa yang kami sampaikan ini adalah semua untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan pada juru bicara fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat untuk menunjuk dan menyampaikan para umum fraksi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat menunjuk anggota Dewan yang terhormat Sugianto Suryo Prawiwo sebagai juru bicara untuk menyampaikan pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2023. Demikian, Allahumma fiqna wa min khairik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat DPRD Kabupaten Bengkalis tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bengkalis, Bapak Batu Santoso, Saudara Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, rekan-rekan anggota Forkopimda, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dan juga seluruh tamu undangan. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga syafaat daripada beliau selalu tercurahkan kepada kita semua. Saudara Bupati, pimpinan sidang dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, menyimak penyampaian Saudari Bupati pada sidang paripurna sebelumnya, maka kami melalui kesempatan ini dapat kami sampaikan beberapa pandangan fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat DPRD Kabupaten Bengkalis. Pertama, pendapatan daerah dengan asumsi target sebesar 3.583 miliar 998.557.940 rupiah. Hal yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah memastikan asumsi terhadap target pendapatan tersebut dapat diperkirakan lebih tepat, karena hal ini berkaitan dengan rencana belanja yang akan kita susun dan kita tetapkan. Yang kedua, terkait dengan belanja daerah, kami berpandangan agar tema pembangunan tahun 2023 sebagaimana yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sampai 2026, yakni meningkatkan perekonomian masyarakat dan memajukan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Bapak Bu, mohon izin Bapak Bu, ini masalah meningkatkan pertanian dan perkebunan. Hari ini infrastruktur jalan di Kecamatan Siak Kecil, rata-rata desa masih banyak jalan tanah. Mohon terfokus nanti di tahun 2023 untuk infrastruktur jalan. Yang ketiga, tentunya terkait pembiayaan daerah sebesar 438.777.160.812 rupiah. Tentunya kita berharap pembiayaan daerah ini dapat diterima kembali menjadi pendapatan daerah dalam menopang agenda pembangunan daerah yang telah direncanakan. Keempat,
terkait dengan realisasi fisik dan keuangan. Melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada Saudari Bupati agar menjadi perhatian yang serius. Saudari Bupati, pimpinan sidang dan hadirin paripurna yang kami hormati, demikian pandangan umum ini dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya melalui kesempatan yang ini kami sampaikan Ranperda tentang APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dapat dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Demikian yang perlu disampaikan. Mohon maaf atas segala penyampaian. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis 17 Oktober 2022. Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat DPRD Kabupaten Bengkalis. Ilmi Sakit Arsalan Esos MSI Ketua, Haji Mawardi Sekretaris, anggota Nanang Haryanto, Dr. Morris Batio, Sugianto, Surya Budiman. Terima kasih. Sudah hijau. Kita persilakan juru bicara fraksi gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia untuk menyampaikan Dari fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia untuk membacakan pandangan umum kami serahkan kepada Saudari Rosmawati Sinambela. Sekian dan terima kasih. Pandangan umum fraksi gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia DPRD Kabupaten Bengkalis. Tahap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2023. Selamat malam untuk kita semua. Yang kami hormati Wakil Bupati Bengkalis, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Wakil Ketua, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan Ketua alat perlengkapan lainnya, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang hadir semua. Yang kami hormati saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati pimpinan tinggi Pratama, pejabat dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, undangan yang berbahagia, dan yang tidak nampak dan yang nampak dihormati semua. Aduh lah, nyamuk kan perlu juga, karena dia nggak menggigit kita. Nanti aku dipecat ketua. Silahkan dibaca dan kami simak. Banyak lipat nih. Pimpinan rapat, peserta rapat dan hadirin yang berbahagia. Menanggapi pidato pengantar Bupati atas rancangan peraturan daerah tahun APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Ibu Bupati, maka izinkan kami fraksi gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia memberikan pandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut. Pendapatan daerah. Kami fraksi gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia memberi dukungan kepada pemerintah terhadap pencapaian pendapatan daerah yang telah diraihnya. 2. Belanja daerah. Mengharapkan belanja daerah dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Pembiayaan daerah. Memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga transaksi keuangan dan pembiayaan daerah dapat terlaksana dengan ekonomis dan efisien sehingga target dapat mencapai dengan
mengedepankan prinsip transparansi dan serta efektivitas guna menggerakkan pembangunan yang lebih produktif. Hampir. Pimpinan rapat hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum fraksi gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia. Bengkalis 17 Oktober 2022, fraksi gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia, DPRD Kabupaten Bengkalis. Ketua Askori, Wakil Ketua Pak Ambarita, Sekretaris Pak Firman, anggota Rosmawati Sinambela, anggota Pak Tampu Bolon. Demikianlah pandangan umum dari Partai Nasdem Bersatu Pembangunan Indonesia. Pak Wakil Bupati, tadi jadilah matahari, kami sarankan jadilah bintang walaupun ada mendung dan hujan. Sekian dan terima kasih. Horas. Anggota Dewan yang terhormat Saudari Rosmawati Sinambela sebagai juru bicara fraksi gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia yang telah menyampaikan pandangan umum. Bunga sekuntum menjadi hiasan untuk memikat si kumbang jati. Pandangan umum fraksi telah disampaikan, tinggal menunggu jawaban dari Bupati. Dari Wakil Bupati mungkin. Coba ya dalam malam ini. Demikian tadi telah kita Pimpinan Laurentius. Iya. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati pimpinan rapat dan yang mewakili Wakil Bupati OPD terkait. Memang tadi sudah diinformasikan atau disampaikan kepada Pak Sekda masalah poker teman-teman. Karena ini kan sudah waktunya tinggal 2 bulan lagi. Sementara APBD murni aja belum ada, sebagian belum dikerjain, masih banyak, lebih banyak yang belum dikerjain daripada dikerjain. Itu. Jadi tolong dipercepatlah. Itu aja, terima kasih. Kami menyampaikan, ini sudah beberapa kali disampaikan dalam forum paripurna seperti ini. Ada problem di kota kita ini Pak, di Purwokerto itu sulit di kota, bahwa tanah perkebunan itu sudah sangat minim sekali, terutama yang di Taman Raya tidak mungkin lagi. Kemudian di Mesir Kuning juga sudah mulai tinggal sedikit. Ada satu hal yang mungkin yang saya sampaikan ini adalah barangnya itu sudah ready sebetulnya, yang ada di Jalan Pramuka ya, yang dekat rumah Pak Sekda. Nah sampai hari ini itu belum terrealisasi Pak. Nah saya tanyakan ke sosial, itu katanya gawainya ke DLH. DLH juga katanya belum bisa mendapatkan, belum ada acuan mengenai pelaksanaan. Biasanya kan di sosial masalah kuburan ini. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbagai ini kami mohon sesegera mungkin Pak Wakil untuk itu digunakan, dimanfaatkan. Karena kami juga mengawali daripada penemuan dari tanah. Ada 3 tempat Pak. Satu di Pedekik 5 hektar kita punya Pak Ketua. Satu yang sekarang yang di sini 4 hektar. Satu lagi yang di Kuala Alam 5 hektar yang di pinggir jalan. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu mendapat tekanan lebih awal karena memang menjadi problem Pak di kota itu, menjadi problem masalah tanah perkuburan ini. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah kita dengarkan bersama pada umum fraksi-fraksi DPRD Bengkalis terhadap penyampaian rapat Bengkalis tahun anggaran 2023
perlu kami informasikan bahwa jawaban penjelasan Bupati Bengkalis terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bengkalis tentang rancangan peraturan tersebut akan kita laksanakan malam ini juga. Nanti, ya, setelah nanti kita break dan itu ada juga kita paripurna Bapak Perda, ini materi Perda kita untuk tahun 2023. Jadi kita ada Bapak Perda kan belum fix ya, supaya cepat kerja kita DPRD. Alhamdulillah pada tahun ini Perda yang bisa kita sahkan ya, di luar Perda APBD yang rutin sampai 6 ya. Lumayan kita dibandingkan dengan kebutuhan yang lain, tapi kita juga belum berpuas karena rang perda itu sangat banyak sekali. Akhirnya terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Bupati Bengkalis beserta jajaran serta hadirin undangan sekalian yang telah hadir memenuhi undangan Dewan dan telah mengikuti dari awal sampai berakhirnya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala tepat pada pukul 22 WIB rapat paripurna DPRD Kota Bengkalis hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bengkalis, Pak Haji Bagus Santoso, yang kami hormati ketua-ketua fraksi, ketua komisi, dan seluruh anggota DPRD Bengkalis, pejabat pimpinan pertama, pejabat instruktur, dan pejabat pengawas di lingkup pemerintah daerah Bengkalis, dan rekan wartawan media cetak dan media elektronik, undangan dan hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022 tepat pada pukul 22.45 WIB rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2022 Dewan Perwakilan Daerah Kota Bengkalis dengan agenda jawaban atau penjelasan Bupati Bengkalis terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang penyampaian Perda APBD Bengkalis tahun anggaran 2023. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 117 ayat 2 Peraturan Tata Tertib DPRD Bengkalis nomor 1 tahun 2022, maka rapat paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Bupati Bengkalis yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, para undangan yang kami muliakan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 13 September 2022 DPRD Kota Bengkalis telah melaksanakan rapat paripurna penyampaian Perda APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2022 dan pada tanggal 17 Oktober telah dilaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis yang menyampaikan argumen, pertanyaan, tanggapan, dan saran-saran guna penyempurnaan dalam penyusunan Perda APBD Kota Bengkalis tahun anggaran 2023. Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan umum adalah sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan oleh juru bicaranya anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Adri SE. 2. Fraksi Partai Golongan Karya disampaikan oleh juru bicaranya anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Asmara. 3. Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh juru bicaranya anggota Dewan yang terhormat Saudari Febri Zalu. 4. Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh juru bicaranya anggota Dewan yang terhormat Saudara Rianto. 5. Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh juru bicaranya anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Arianto. 6. Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat disampaikan oleh juru bicaranya anggota Dewan yang terhormat Saudara Sugianto.
7 fraksi gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia disampaikan oleh juru bicaranya anggota Dewan yang terhormat Saudari Rosmawati Sinambela Akep. Saudara Wakil Bupati Bengkalis yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, para hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, guna mengetahui jawaban penjelasan Bupati Bengkalis terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Raperda APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023, marilah kita dengarkan jawaban atau penjelasan Bupati Bengkalis terhadap berbagai pendapat, syarat dan pertanyaan yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi yang lalu. Kepada Wakil Bupati Bengkalis kami persilahkan dengan segala hormat. Baik. Izinkan saya, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, akan menyampaikan sambutan dari Bupati Bengkalis, dan saya menyampaikan salam hormat, salam takzim dari Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni. Baik, akan saya mulai sambutan Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat dan salam sejahtera kita untuk semua. Salam bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera dan waras untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi dan Ketua Fraksi beserta anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang senantiasa menjaga gawang. Begitu juga dengan Kepala Dinas, Kepala Bagian, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang alhamdulillah dengan setia mengawal pelaksanaan paripurna. Saya pernah jadi anggota dewan, jadi tak kaget ketika paripurna siang akhirnya jadi malam. Dan alhamdulillah perangkat daerah senantiasa setia untuk bersama-sama dengan mitra kerja kita di BRD bersama-sama membahasnya. Rekan-rekan media, hadirin para undangan yang kami muliakan, bersyukur kehadiran Allah SWT dan sholawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dijumpakan dalam sebuah majelis untuk sama-sama memperjuangkan kemaslahatan umat di Kabupaten Bengkalis ini. Untuk itu atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah mengagendakan sidang paripurna di malam hari ini, dan tentu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023. Selanjutnya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankan saya memberikan jawaban yang telah disampaikan oleh 7 fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis. Pertama, terhadap 7 pandangan umum fraksi. Pertama adalah anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Adri SE dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sejumlah apresiasi, masukan dan juga catatannya. Selanjutnya izinkan kami untuk memberikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, terkait substansi pandangan dari fraksi PKS, kami sangat memahami apa yang menjadi harapan dan prinsip yang telah disampaikan terhadap mekanisme pembahasan RAPBD tahun 2023, di mana dokumen rancangan rencana kegiatan dan anggaran menjadi salah satu substansi penting yang harus sudah ada sebelum pembahasan lanjutan, sehingga apa saja yang telah disepakati bersama di dalam penetapan KUA-PPAS telah pula tertuang dalam bentuk belanja pada RKA perangkat daerah yang tentu telah memperdomani prioritas dan target pembangunan pada RKPD 2023
Dalam hal ini tentu saya minta agar menjadi perhatian TAPD untuk dapat dipenuhi. Kedua, terkait konsisten pemerintah daerah untuk memperhatikan pembangunan sektor pendidikan, pertanian, perkebunan, kepemudaan, dan olahraga, serta sektor pariwisata dan usaha kecil menengah dalam menciptakan dan menyediakan lapangan pekerjaan serta menjadikan keseluruhan prioritas kebijakan dan program sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten Bengkalis, kami sepakat dengan hal tersebut. Karena sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2023, yakni meningkatkan perekonomian masyarakat, memajukan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan pariwisata yang didukung oleh tersedianya pelayanan dasar untuk kesejahteraan. Saudara Ketua, anggota DPRD serta undangan yang berbahagia, pandangan umum kedua disampaikan oleh fraksi Golongan Karya melalui juru bicaranya anggota Dewan yang terhormat Haji Asmara. Kami ucapkan terima kasih atas sejumlah apresiasi, masukan, dan juga catatannya. Selanjutnya izinkan kami memberikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, terkait dengan terjadinya peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya, tentu tidak terlepas dari dukungan rekan-rekan DPRD dan pihak-pihak terkait lainnya, terkhusus dari masyarakat kita yang semakin hari semakin taat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terima kasih. Semoga di masa mendatang pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis dapat terus memberikan nilai positif bagi pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis pada umumnya. Kedua, kami sepakat dengan pandangan fraksi Partai Golkar tentang pentingnya penguatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, terutama pada prosedural dan waktu pelaksanaan, dengan harapan evaluasi tersebut dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah. Ketiga, terima kasih atas dukungannya. Semoga pembahasan APBD tahun 2023 ini dapat tuntas sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga berdampak bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Saudara Ketua dan anggota DPRD serta undangan yang berbahagia, pandangan umum ketiga disampaikan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicaranya anggota Dewan yang terhormat Saudari Febriza Luhu. Kami ucapkan terima kasih. Pertama, terkait konsistensi antara pembangunan daerah, khususnya prioritas pembangunan di Kabupaten Bengkalis dengan prioritas nasional sejak awal penyusunannya. Kami telah mempedomani rancangan rencana kerja pemerintah pusat dengan pendekatan konsistensi tema, prioritas, dan program prioritas yang mendukung pembangunan nasional pada RKPD Kabupaten Bengkalis, dengan outcome bahwa program prioritas daerah yang merumuskan berdasarkan konsistensi menjadi sinergi dengan program pembangunan nasional, begitu juga program pembangunan Provinsi Riau. Kedua, kami sangat sepakat untuk bersama-sama kita mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dengan berbagai pendekatan. Namun pada implementasinya kami juga memerlukan dukungan penuh dari DPRD, mengingat berbagai pendekatan yang telah disampaikan juga harus melalui mekanisme sosialisasi dan proses teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkini. Ketiga, berkenaan dengan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, kami tentunya sangat sepakat karena kita sudah diberikan peluang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keempat, terkait implementasi dari kebijakan nasional terhadap tenaga honorer di daerah, termasuk di Kabupaten Bengkalis, dapat kami sampaikan saat ini kita telah melakukan pendataan terhadap honorer sebanyak 12.511 orang untuk perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui BPKPB, di mana pendataan ini dimaksudkan sebagai salah satu informasi bagi Kementerian PAN-RB
untuk merumuskan kebijakan alih daya outsourcing dari rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terkait dengan P3K di Kabupaten Bengkalis yang telah diangkat sesuai dengan hasil uji kompetensi saat ini telah bertugas sesuai dengan penempatan di wilayah kerja asal masing-masing. Kelima, kita sepakat juga untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program unggulan daerah bermasa di kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai salah satu pengungkit bagi penurunan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis yang bersinergi dengan program-program penanggulangan kemiskinan baik dari pusat maupun melalui rencana kerja perangkat daerah lainnya dengan harapan kebijakan penurunan kemiskinan ekstrim untuk Kabupaten Bengkalis dapat kita wujudkan. Keenam, pembangunan jalan poros kabupaten termasuk ex-multijer setiap tahunnya telah dianggarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebijakan anggaran, di mana untuk rencana tahun ini telah dianggarkan sebesar 538.880.506.000 rupiah dengan lokasi-lokasi prioritas yang telah dibahas bersama dengan DPRD pada tahapan KUA PPAS 2023. Nah, ketujuh, terkait rencana pengendalian peningkatan inflasi di akhir tahun ini melalui tim penanggulangan inflasi daerah Kabupaten Bengkalis, kami telah merumuskan langkah-langkah taktis melalui program-program di perangkat daerah dengan harapan distribusi dan nilai barang yang beredar di pasaran dapat dikendalikan dengan baik, termasuk salah satunya kebutuhan pupuk dan pertanian agar lebih tepat sasaran. Makanya kami juga berharap melalui DPRD untuk bersama-sama mengawal kebijakan penanggulangan inflasi di daerah ini, sehingga sharing informasi antara pemerintah daerah dengan keluhan masyarakat dapat segera kita tindak lanjuti pada pertemuan khusus nantinya. Selanjutnya, terkait ukuran kinerja tahunan terhadap rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 dapat kita ketahui bersama dari laporan kinerja pemerintah daerah yang setiap tahunnya dilaporkan kepada Kemenpan RB dan juga termonitor implementasinya oleh Kemendagri melalui proses capaian serapan APBD pada menu penata usahaan keuangan aplikasi SEPD Kemendagri Go ID, sehingga pemerintah daerah tidak dapat menutupi hasil pencapaian kinerja dari RPJMD yang telah ditetapkan bersama DPRD. Berikutnya, kami juga sepakat dengan harapan DPRD melalui fraksi PDIP agar pokok-pokok pikiran DPRD di dalam perencanaan dan penganggaran tetap sejalan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di saat pokok-pokok pikiran DPRD tersebut tertuang dalam bentuk program dan kegiatan, apalagi kita juga mengetahui bahwa penginputan pokok-pokok pikiran DPRD pada aplikasi SPPD Kemendagri Go ID selalu terpantau jejak digitalnya oleh pengawasan internal dan eksternal termasuk juga KPK, sehingga optimalisasi perencanaan dan penganggaran dapat kita wujudkan dengan lebih transparan, akuntabel di setiap tahunnya. Untuk implementasi Perda Ketenagakerjaan telah pula kita wujudkan, salah satunya dengan peningkatan kualitas bursa kerja bagi pencari kerja tempatan yang salah satu agendanya akan dilaksanakan besok hari Selasa 18 Oktober bertempat di Kecamatan Mandau dan akan diikuti lebih kurang 40 perusahaan yang ada. Berkat sinergi kami dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Bengkalis, di mana salah satu syarat pencari kerja tersebut nantinya adalah memang benar anak kita dari Kabupaten Bengkalis. Saudara Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis serta hadirin sidang paripurna yang dimuliakan, pandangan umum keempat dari fraksi Partai Amanat Nasional. Pertama, kami menjawab dari yang terhormat Saudara Rianto pada prinsipnya sepakat dan terima kasih dengan fraksi PAN terhadap penyediaan aksesibilitas yang baik bagi pengembangan pariwisata agar peningkatan kunjungan wisatawan dapat meningkat setiap tahunnya, khususnya dari luar negeri. Selain itu, dengan aksesibilitas yang baik itu
akan menarik investor swasta sebagai mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan lokasi-lokasi destinasi wisata. Begitu juga terhadap pengembangan industri dan perdagangan, kami juga sepakat untuk kita meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui bimbingan dan pendampingan, serta juga fasilitasi akses teknologi dan permodalan dengan harapan ekonomi mikro di Kabupaten Bengkalis mengalami penguatan pertumbuhan. Terakhir, kami setuju dengan pandangan DPRD yang disampaikan oleh fraksi PAN bahwa bentuk implementasi dari Pokir DPRD adalah telah terintegrasinya Pokir DPRD tersebut dalam program kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah pelaksana, di mana output dan outcome dapat selaras dengan harapan masyarakat di Kabupaten Bengkalis yang dititipkan ke kita semua. Oleh karena itu, harapan DPRD juga tentunya menjadi harapan pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada perangkat daerah pelaksana untuk sungguh-sungguh melaksanakan semua usulan partisipasi masyarakat, baik melalui hasil musrenbang kecamatan maupun dari Pokir DPRD yang tentu saja tetap mempedomani tahapan dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut pandangan umum kelima yang disampaikan oleh fraksi Partai Gerindra. Yang terhormat Saudara Dr. Andes Haji Arianto MP, terima kasih kami sampaikan atas apresiasi serta pandangan umum yang telah disampaikan. Dan kami sepakat terhadap harapan dari fraksi Partai Gerindra agar pelaksanaan seluruh program dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 dapat diprioritaskan kepada pemulihan sosial ekonomi, penguatan reformasi struktural, upaya pengendalian COVID-19, dan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, peningkatan sumber daya manusia, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung mobilitas, konektivitas, produktivitas, dengan harapan bahwa kebijakan positif yang telah kita bahas bersama tersebut dapat memihak kepada kepentingan masyarakat di negeri junjungan ini. Saudara Ketua Anggota DPRD Bengkalis serta hadirin sidang paripurna yang kami banggakan, pandangan umum ke-6 oleh fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat melalui juru bicaranya anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Sugianto. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan atas pandangan umum yang telah disampaikan. Izinkan saya menjawab. Pertama, kami sepakat dengan fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat untuk memastikan asumsi target pendapatan dapat diproyeksikan oleh perangkat daerah terkait dengan lebih tepat agar rencana belanja yang kita susun dan tetapkan bersama ini dapat lebih fokus penyusunannya tanpa adanya kekhawatiran kita terhadap kepastian realisasi pendapatan, khususnya yang bersumber dari transfer dana pusat yang pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Sehubungan hal tersebut, kami mengajak rekan-rekan DPRD untuk bersama-sama kita memastikan transfer dana pusat dapat sesuai dengan regulasi dan potensi yang telah disampaikan melalui kementerian terkait sebelumnya. Selanjutnya, terhadap pendapatan asli daerah, kami berterima kasih atas dukungan dan apresiasinya, dan tentu kita berharap agar predikat daerah dengan realisasi pendapatan daerah terbaik yang pernah kita raih dapat dipertahankan melalui sinergisitas antara pemerintah daerah dengan DPRD serta instansi terkait lainnya. Kedua, kami juga sepakat agar prioritas belanja daerah pada rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2023 ini dapat memperhatikan tema pembangunan yang telah ditetapkan pada RKPD serta arahan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, penguatan reformasi struktural, dan upaya pengendalian COVID-19 dengan memprioritaskan program pelayanan kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas. Ketiga, melalui dukungan rekan-rekan Dewan, kami berharap implementasi APBD 2023 dalam bentuk optimalisasi realisasi serapan belanja yang sesuai dengan prioritas-prioritas yang telah dibahas dapat kita wujudkan bersama untuk memberikan kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD serta undangan yang berbahagia, pandangan umum ke-7 disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudari Rosmawati Sinambela. Tentu atas semua masukan dan sarannya akan menjadi support bagi kami dalam upaya melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pendapatan daerah. Selanjutnya kami juga sepakat terhadap upaya-upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah. Nah, kemudian terkait dengan belanja daerah, kami pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mendorong perkembangan perekonomian daerah terlebih pasca pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Bengkalis serta hadirin paripurna yang kami banggakan. Sebelum kami menuju ke penjelasan yang lainnya, ada yang tertinggal terkait pembiayaan daerah. Kemudian kami pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan pembiayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah, dan kedepannya kita juga akan melakukan penyertaan modal bekerja sama dengan PT Bumi Siap Pusako. Nah, demikian jawaban dan penjelasan kami atas pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD yang terhormat. Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita berserah diri. Semoga kita senantiasa diberkahi serta diberikan kekuatan untuk mengemban amanah yang diberikan. Namun izinkan kami memberikan tambahan beberapa jawaban yang disampaikan oleh yang terhormat beberapa anggota DPRD. Pertama dari Pak Sugianto yang menambahkan mengenai infrastruktur perkebunan dan pertanian di Kecamatan Siak Kecil. Dapat kami sampaikan bahwa pembangunan jalan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan jalan produksi dan jalan usaha tani yang dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi urusan perkebunan dan pertanian. Saya sering berkunjung ke Siak Kecil, insya Allah jalan porosnya juga di tahun ini bertambah, jalan pemukiman bertambah, dan kita akan dorong dan dukung, apalagi dari aspirasi atau pokir dari anggota Dewan yang terhormat dari Dapil Siak Kecil, Bukit Batu, dan Bandar Laksamana. Kemudian terkait dengan Pak Lauren yang terhormat, untuk pelaksanaan pokir DPRD tahun 2022 yang telah menuju ke 2023 kita bahas, jangan sampai itu tertinggal, apalagi tidak terlaksana. Tadi kita sudah break sebentar, Bapak yang terhormat Pak Loren dengan Pak Sekda dan OPD semua akan digesa, dan insya Allah ini dalam tahap-tahap penyelesaian. Jangan khawatir, dalam 2 bulan insya Allah kita kerjakan bersama-sama. Kemudian terkait dengan masukan dan beberapa hal yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Haji Arianto dari fraksi Gerindra terkait aset terutama tanah pekuburan umum yang saat ini untuk penataan kebersihannya memang telah diserahkan kepada perangkat daerah yang terkait yang membidangi penataan ruang hijau. Kemudian juga kita juga mengakui perlu mematuhi beberapa regulasi dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, agar nantinya pengelolaan secara baik benar-benar dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tepat sasaran, tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betul ada aset-aset, dan saya sudah melihat langsung baik yang di Pedekik, kemudian di Jalan Pramuka, terus yang lainnya saya malah belum. Nanti dengan Pak Haji Arianto juga sama-sama dengan OPD untuk menindaklanjuti sehingga aset-aset itu bisa termanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Kemudian
ada pertanyaan tambahan berikutnya dari Bu Ica tadi terkait dengan dana bermasa. Jangan sampai mubazir, tapi pada prinsipnya secara kolektivitas bagaimana gegap gempitanya masyarakat Kabupaten Bengkalis menyambut dengan senang bahagia dengan program yang kita sepakati bersama, program bermasa 1 miliar, 1 kelurahan, 1 desa, 1 kecamatan. Pun ketika memang ada hal-hal atau kegiatan bahkan juga persoalan-persoalan yang muncul, mari kita benahi bersama dan bahkan kita dorong bagaimana nanti proses pelaksanaan kegiatan program bermasa ini benar-benar tepat sasaran, masyarakat menikmatinya. Dan ini menjadi salah satu andalan dari seluruh Indonesia yang berani memberikan bantuan keuangan khusus ke desa memang di Kabupaten Bengkalis, dan ini mendapat apresiasi yang luar biasa baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari lembaga-lembaga yang lainnya, sehingga kemarin Bupati Bengkalis mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi dari beberapa kelembagaan. Saya sepakat dengan Bu Ica bagaimana nanti pergubnya, peraturan bupati terkait regulasi dan ketentuan-ketentuan yang harus benar-benar rambu-rambu yang harus dilaksanakan oleh para kepala desa. Saya juga sepakat jangan sampai dengan adanya duit malah justru akan menambah bermasalah, tapi dengan ada duit mudah-mudahan itu akan menjadi solusi dan mengentaskan persoalan dan masalahnya selesai. Itu diantaranya beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga kerjasama kita, sinergisitas kita antara DPRD dengan eksekutif akan senantiasa terjalin dengan baik, terjalin dengan hormat, terjalin dengan terhormat. Rotan dibuat menjadi tali sebagai pengikat pintu lemari. Kami sampaikan jawaban atas panduan fraksi kiranya terjawab untuk membangun sinergi. Malam pun kita tetap semangat ya. Bandara Sri Setiaraja nama pelabuhan dermaga feri menuju Malaka. Program dan kegiatan APBD kita arahkan untuk pembangunan Bengkalis menuju bermasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil, belum dijawab tadi pertanyaan Pak Prianto masalah Pilkades. Oh iya, satu, mohon maaf. Tentang Pilkades, kita mengetahui di 2023 itu nanti memang bersamaan dengan pemilu serentak di 2004 menuju 2024, dan kita akan ikuti petunjuk dari pemerintah pusat. Kalau memang itu bisa dilaksanakan, regulasinya turun, tetap kita akan jadwalkan. Jadi karena ini ada berkaitan dengan Menteri Dalam Negeri, dan kita mendorong kalau bisa ya udah tidak usah ada PJ-PJ tapi dilaksanakan. Tapi dengan biar kita menunggu arahan dari pemerintah pusat. Jangan pula kita mengadakan pusat tidak memberikan regulasinya. Saya kira itu ya Pak Ketua. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil, pantun kita balas. Kita manis si kayu manis, walaupun hitam penyedap makanan. Terima kasih kepada Wakil Bupati Bengkalis yang telah memberikan jawaban dan penjelasan. Sidang dewan yang kami hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Demikianlah rapat paripurna kita telah terlaksanakan dengan baik, dan semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, sebelum rapat paripurna ini ditutup secara resmi, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wakil Bupati Bengkalis serta seluruh jajaran dan seluruh undangan sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dan mengikuti rapat paripurna ini dengan baik. Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat pada pukul 23.20 WIB
Rapat paripurna DPRD pertama kali hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian telah kita ikuti rangkaian acara rapat paripurna pada malam hari